selamat datang di podcast PU. Ini salah satu acara begitu yang kami gagas untuk memperingati Hari Bakti Pekerjaan Umum yang ke-79. Jadi sebelumnya kita mau berterima kasih dulu nih kepada insan-insan PU Pekerjaan Umum yang telah sigap untuk membangun infrastruktur di negeri kita ini. Nah, di sesi yang sekarang kita kedatangan tamu yang luar biasa sekali. Kita ingin membahas, ingin tahu lebih dalam begitu terkait dengan legacy, salah satu legacy dari Kementerian PU yaitu Politeknik Pekerjaan Umum yang sudah berdiri di tahun 2018 dan kami sekarang sudah bersama dengan Bapak Brawijaya, Bapak Insinyur Brawijaya SEMeng IE MSc PhD, Ibu ASEAN Eng. Beliau adalah Direktur Politeknik Pekerjaan Umum. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Rizky. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah Mbak sehat. Alhamdulillah Bapak. Hari ini nih momentum yang sangat bersejarah sekali ya Pak ya. Kita merayakan Hari Bakti PU yang ke-79 begitu, dan kami dari podcast PU mengundang Bapak untuk ingin memperkenalkan nih Pak, ingin lebih tahu lebih dalam gimana sih Pak salah satu legacy Kementerian PU, yaitu salah satunya Politeknik PU yang sudah dirancang dari 2018 hingga sekarang begitu Pak. Mungkin kita santai ya Pak ya, santai aja ya, santai aja, dan mungkin kita ingin penonton lebih tahu apa sih, ingin tahu gimana sih kiprah Politeknik PU ini di kancah pendidikan. Tuh. Nah mungkin satu nih Pak, apa sih Pak sebenarnya yang melatar belakangi pendirian Politeknik PU ini Pak? Nah ini Politeknik PU itu didirikan dasarnya itu karena kebutuhan tenaga kerja konstruksi atau TKK yang memang kompeten, siap kerja dan bersertifikat. Nah ini kita ini ternyata setelah dievaluasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum, tantangan untuk menyediakan SDM itu luar biasa, terutama di level menengah. Jadi di level menengah, yaitu di level pengawas ya, atau teknisi atau analis ya. Kalau yang sekarang ini, nah ini ternyata sangat kurang. Banyak lulusan S1 itu ahli ya. Banyak yang yang di level operator, ada juga itu level tukang ya. Nah, yang kurang itu justru di tenaga analis ya. Nah, ini dan kebutuhannya juga luar biasa. Kebutuhan total tenaga kerja konstruksi sebetulnya setiap 1 triliun anggaran APBN dibutuhkan 14.000 tenaga kerja konstruksi. Nah ini tentunya masih sangat kurang karena yang tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat itu masih di bawah 1 juta. Nah kemudian dengan dasar itulah kemudian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada saat itu ya, di bawah pimpinan Bapak Basuki kemudian mendirikan Politeknik Pekerjaan Umum ya. Pada saat itu rencananya macam-macam, ada rencananya didirikan di Bandung, terus kemudian akhirnya di Semarang ini. Nah ini mengapa kita membutuhkan Politeknik. Nah Politeknik ini memang pada saat didirikan yaitu di tahun 2018 itu D3 ya. Jadi D3 karena itu yang memang diperlukan. Kalau S1 sudah banyak yang menyediakan. Sementara D3 yang siap kerja itu relatif lebih terbatas. Makanya khusus untuk Politeknik Pekerjaan Umum pada saat ini masih fokus di pendidikan D3. Nah, ini sesuai dengan penyediaan tenaga kerja konstruksi oleh Politeknik Pekerjaan Umum ini sesuai dengan arah dari pembangunan, yaitu untuk mencapai visium 2030 ya, 2030. Nah ini jadi masih kebutuhannya masih sangat besar. Nah, selain itu ya, lulusan Politeknik Pekerjaan Umum itu akan dibekali dengan bermacam-macam pengetahuan termasuk praktek dan juga sertifikat.
Nah, sertifikat itu mengapa dibutuhkan? Nah, ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, yaitu di pasal 70 ayat 1 itu yang menyebutkan bahwa setiap tenaga kerja konstruksi harus mempunyai sertifikat. Nah, ini makanya lulusan Politeknik Pekerjaan Umum ini nantinya memang sudah dibekali dengan sertifikat-sertifikat yang memang diperlukan untuk bekerja di masing-masing prodinya ini. Nah, ini memang targetnya ya memang untuk menghasilkan sesuai dengan tagline kita itu adalah tangguh dan unggul. Nah, tangguh dan unggul itu bekerja di semua tempat, mau di tempat yang panas, di tempat yang terpencil, itu mereka sanggup bekerja, ya, jadi sudah dikondisikan sejak perkuliahan dan juga unggul di dalam hal kompetensi, karena kita sudah membekali dengan kurikulum yang sangat kompetitif di bidang kita. Kira-kira demikian, Siap, Pak. Mbak Rizky. Luar biasa sekali ya ternyata visi dan misinya cukup luar biasa, dan ini sangat mendukung bagaimana perkembangan atau pembangunan infrastruktur di negeri kita gitu. Dan lagi tadi Pak memang sudah dijelaskan bahwa ini inline gitu ya Pak ya, terkait dengan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja, dan itu kenapa mungkin ya Pak Poltek ini kita buatnya diploma atau vokasi gitu ya Pak, sehingga itu bisa memenuhi gap itu tadi ya Pak ya, gap antara yang S1 mungkin kemudian dengan tenaga kerja yang ada di lapangan ya Pak ya. Jadi memang tujuannya ke arah itu, tujuannya untuk bisa menjadi salah satu penggerak pembangunan infrastruktur di negeri ini. Wah, hebat sekali ya Pak ya. Nah, kalau boleh tahu sedikit nih Pak sejarahnya, apakah pembangunan Politeknik PU ini juga salah satu mungkin tadi yang saya bilang di awal ya, legacy gitu ya Pak ya, legacy dari menteri kita gitu kemudian kepada generasi selanjutnya. Ya, nah ini memang legacy setiap masa ada legasinya masing-masing ya. Nah, pada pemerintahan dari 2018 sampai sekarang itu salah satu legasinya tentunya pembicaraan ini sudah ada sebelum itu ya, kemungkinan ya sejak tahun 2014 mungkin ya, tetapi bisa membuahkan hasil akhirnya resmi didirikan di tahun 2018, tetapi mahasiswanya baru tentunya butuh waktu ya, penerimaan mahasiswanya di tahun 2019. Nah, ini legasi ini tentunya kita harus terus pelihara ya, apalagi sejak tahun 2023 ini Politeknik Pekerjaan Umum pindah ke kampus yang baru, seluas hampir 10 hektar ya, cukup luas untuk kawasan perkotaan ya. Nah, ini dengan fasilitas yang sangat luar biasa, nanti kita akan bahas lagi lebih mendalam. Ya, nah, cuma memang tujuan dari pendiriannya ini adalah tentunya tadi sudah saya sebutkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja konstruksi. Ini detailnya ada ini, yaitu dari hasil simulasi Mbak Rizky ya. Itu kebutuhan tenaga kerja konstruksi untuk pemenuhan di tahun 2025 itu sebanyak 640-an ribu tenaga kerja konstruksi. Sedemikian banyak ya. Terus kemudian itu tenaga ahlinya itu sekitar 11 ribuan kita bicara, terus kemudian 45 ribuan itu dari tenaga kerja konstruksi teknisi atau analis. Nah, ini porsi dari Politeknik Pekerjaan Umum, dan sekitar 595 ribu di level operator. Nah, kenyataannya sekarang itu dari 650-an ribu itu kita baru ada 425 ribu tenaga kerja konstruksi di setiap level ya. Nah, ini tentunya masih banyak peluang untuk tenaga kerja konstruksi, makanya terbukti lulusan kita kan siap langsung kerja ya Pak ya.
langsung diserap. Langsung Nah, diserap, itu ya. betul betul Bapak. Nah ini apa? Dan kita juga tentunya mengapa demikian ya. Nah karena siap kerja tadi, sekarang ini tenaga di level apa? Analis ya ini kemarin-kemarin itu diisi oleh S1 ya. Ya karena langka ya lulusan D3 diisi oleh S1 kebanyakan, di mana karena S1 sifatnya terlalu umum sebetulnya tidak siap kerja. Nah ini besar harapan kita dan terbukti ya, langsung bahkan ada yang di-icon lulusan kita kan, belum lulus sudah dipanggil untuk melanjutkan pekerjaan ya. Nah terus kemudian sertifikasi ini tadi saya sudah bilang sertifikasi, mengapa yang sertifikasi? Ya memang sangat penting. Sertifikasi seperti ijazah kan. Kita boleh saja bilang wah ini sudah ahli. Nah sertifikasi itu adalah bentuk bahwa memang benar-benar ahli. Semua orang bisa mengklaim bahwa itu mereka itu ahli, tetapi buktinya itu adalah sertifikasi. Nah ini tentunya dengan sertifikasi ini nanti para lulusan akan mudah mendapatkan, lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan, dan tentunya dengan kebutuhan tenaga kerja tadi yang kekurangan tadi, nah ini akan kita isi sehingga juga akan mengurangi tingkat pengangguran secara nasional ya. Dan tentunya juga tadi kebutuhannya 650.000, kita baru ada 424.000. Nah ini kita berusaha juga mengurangi gap dari kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja konstruksi. Betul. Nah ini dan hasil akhirnya tentunya adalah bagaimana kita bisa memberikan dan memastikan infrastruktur yang dibangun memang mempunyai kualitas yang baik sesuai dengan ketentuan. Kira-kira demikian, Mbak. Baik. Ternyata Politeknik PU ini cukup progresif ya Pak ya. Iya. Dengan walaupun kita di Kementerian PU tujuannya adalah untuk pembangunan infrastruktur, tapi kita tidak melupakan bahwa kita punya tujuan jangka panjang yang lebih penting, yaitu peningkatan di dunia pendidikan untuk mengisi tenaga kerja itu tadi ya Pak ya, tenaga kerja yang ahli dan lain sebagainya. Nah, kalau lihat dari yang Bapak paparkan tadi, berarti sebenarnya apa ya Pak ya, yang dibebankan di Politeknik PU ini cukup berat ya Pak ya. Nah berarti untuk itu kita perlu memiliki kelebihan atau keunggulan gitu Pak, khususnya mungkin di kurikulum atau kemudian pengajar, kemudian dari fasilitas dan prasarana. Tadi Bapak sudah sempat men-spill sedikit gitu ya Pak ya, prasarananya luar biasa sekali. Nah kalau terkait dengan pengajaran nih Pak, pendidikan nih, bagaimana sih Pak sebenarnya yang diajarkan ke mahasiswa di Poltek ini untuk bisa nantinya menjadi ahli-ahli tadi yang Bapak sebutkan untuk bisa mengisi pembangunan infrastruktur di negeri kita. Bagaimana kurikulum yang dirancang mungkin Pak, atau pengajaran yang dirancang untuk bisa mencapai itu? Ini kurikulumnya sejak Politeknik Pekerjaan Umum didirikan di tahun 2018 itu kita kan ada 3 prodi ini. Nah ini perlu disebutkan dulu, ini ada prodi teknik konstruksi bangunan air. Ya, terus kemudian teknik konstruksi jalan dan jembatan, kemudian teknik konstruksi bangunan gedung TKBG ya. Nah ini kesemuanya untuk memenuhi kebutuhan pada saat itu adalah Kementerian PUPR ya, semuanya ya. Jadi ada gedung itu untuk keciptakaryaan dan Dijen Perumahan, TKJJ atau teknik konstruksi jalan jembatan untuk ke bidang kebinamargaan, dan teknik konstruksi bangunan air untuk Dijen sumber daya air. Nah ini terkait dengan kurikulum. Nah kurikulum ini sudah dimulai dari awal ya, terus kemudian kita revisi di tahun 2023. Itu 70%, tadinya 60% itu praktek, 40% teori. Sejak tahun 2023 itu menjadi 70% praktek,
30% teori, dan yang teorinya ini pun yang 30% tadi dibagi menjadi 20% best practice dan 10% teori murni. Nah ini yang kemudian tentunya sangat sibuk ya, karena apa? Nah ini mahasiswa kita sangat sibuk karena apa? Yang teori tadi itu satu SKS itu 50 menit. Tapi kalau yang praktek satu SKS itu 170 menit. Nah jadi memang mahasiswa benar-benar sudah nggak bisa main-main yang aneh-aneh aja, tapi udah cukup sibuk. Walaupun nantinya kita juga tetap harapkan mereka melakukan pekerjaan kegiatan ekstrakurikuler ya. Nah ini memang seperti itu. Dan terkait dengan kurikulum, nah ini sejak di tahun 2021 ya, memang prodi-prodi kita itu terakreditasi sebagai baik ya. Mengapa kok nggak bisa langsung unggul? Nggak bisa, karena salah satu persyaratan itu adalah jumlah angkatan lulusan. Jadi walaupun kampus kita didukung dengan fasilitas yang demikian luar biasa, kita tidak bisa lompat dari menjadi langsung unggul. Jadi di tahun 2021 kita sudah baik semuanya, dan di tahun 2024 ini alhamdulillah 2 prodi sudah menjadi akreditasinya menjadi baik sekali. Nah harapan kita tahun depan sudah menjadi unggul ya. Kalau kita dalam setahun boleh lompat ya, katanya sih sudah boleh nih. Tidak perlu lagi menunggu ya, 2 tahun lagi ya. Nah ini terkait dengan kurikulum. Nah dan kurikulum ini benar-benar juga selain oleh dosen-dosen yang handal, juga kita melibatkan para praktisi. Luar praktisi dari kontraktor ya, kemudian perusahaan yang bergerak di bidang contohnya baja itu ya, terus kemudian juga praktisi dari internal Kementerian PUPR seperti dari masing-masing dirjen juga kita minta untuk mengisinya. Nah ini untuk memastikan bahwa apa yang diajarkan itu sama dengan apa yang sudah dilakukan, yang selama ini dikerjakan di lapangan-lapangan. Jadi bukan hanya teori-teori aja atau praktek-praktek yang standar, tetapi benar-benar selalu terupdate dengan kegiatan-kegiatan lapangan yang terbaru gitu Mbak. Luar biasa sekali ya Pak ya. Jadi modelnya bukan, walaupun kelihatannya 70-30, 70% praktek gitu ya Pak. Kelihatannya berat ya Pak, apalagi anak teknik, dan 30% teori begitu. Tapi ternyata ada pendampingan tadi ya Pak ya. Ada dari praktisi, kemudian pasti anak-anak juga akan ke lapangan ya Pak ya nanti. Oh iya ke lapangan. Nah, jadi mahasiswa ini nanti untuk kuliah-kuliahnya ya ada kegiatan yang ke lapangan. Ke lapangan tentunya didampingi oleh para dosen-dosen terkait ya, itu bisa dalam 1 minggu mereka pergi, atau bisa juga 3 hari ya, bahkan bisa juga ada yang 2 hari bila lokasi lapangannya dekat. Jadi ini benar-benar mereka belajar apa yang sudah diajarkan, terus kemudian mereka melihat di lapangan ya, dan ada juga yang memang praktek di workshop-workshop kita. Nah ini jadi ada macam-macam ya, ada yang mereka ke lapangan fisik, proyek fisik ya, terus kemudian ada juga yang mereka praktek di workshop-workshop, dan juga praktek contohnya ada juga yang praktek di fasilitas kita. Contohnya kita mempunyai jembatan Bailey dan jembatan gantung. Ya, nggak ada universitas lain atau perguruan tinggi lain yang mempunyai jembatan. Nah kita punya. Nah salah satu kegiatannya adalah membongkar dan memasang kembali jembatan tersebut. Nah ini diampu di salah satu mata kuliah tentang jembatan mestinya ya, juga digabungkan dengan mata kuliah
K3 konstruksi supaya tetap aman. Jadi kita melaksanakan bongkar pasang tetap mengutamakan keamanan, termasuk di dalam workshop kita kan. Kita workshop kita gede-gede sekali. Rasanya mohon maaf ini kan boleh dong kita mengklaim kalau untuk di bidang teknik sipilan workshop kita rasanya paling besar di seluruh perguruan tinggi di Indonesia, perasaan lo ya. Luar biasa, ya Pak. Iya, nggak ada lagi yang lebih besar dari kita itu, khusus untuk teknik sipil lo ya. Ya. Iya Bapak. Berarti memang kalau tadi disebutkan ada jembatan Bailey dan lain sebagainya, praktikumnya ini kalau boleh dibilang 1:1 ya Pak ya. Iya. Jadi melihat langsung kondisi lapangan itu tadi, kemudian mempraktekkan secara langsung. Kalau mau bikin jembatan juga ya seperti itu gitu ya Pak ya. Iya betul. Jadi kita mempunyai laboratorium 1:1, tadi ada jembatan, terus kemudian kita mempunyai untuk gedung kita mempunyai Ruspin dan Risa, ya. Kalau Ruspin dan Risa bukan hanya pracetaknya yang dibongkar pasang, tetapi juga mahasiswa juga mencetak bagian-bagian dari pracetak untuk bisa dibangun menjadi bangunan tempat tinggal. Nah ini kita memang masih cetakannya baru 2 kalau nggak salah ya. Nanti kita akan tambah nanti supaya bisa mencetak cukup banyak dan nanti hasilnya bisa untuk pengabdian masyarakat. Ya gitu Pak. Ya Mbak, makasih. Berarti memang sejalan ya Pak ya, tadi pengajaran kemudian dengan ke masyarakat juga, berarti ini dosen-dosennya harus bukan hanya terampil begitu ya, bukan hanya menguasai teori saja tapi di lapangan dan juga di masyarakat juga bisa mengabdi gitu ya Pak. Berarti dosen-dosen yang ada di Poltek ini memang dari internal Kementerian PU nggih? Ya, nah ini dosen-dosen Politeknik Pekerjaan Umum sekaligus adalah PNS ya, PNS Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kemarin ya. Jadi memang PNS dari awal dan bahkan yang sekarang ada ini sebetulnya adalah PNS reguler yang kemudian ditugasi untuk menjadi dosen. Jadi dosen-dosen yang sekarang ini adalah PNS yang ditugasi sebagai dosen. Nah ini penugasan khusus. Nah ini jadi memang sudah punya pengalaman lapangan sebagian ya, sebagian besar sudah mempunyai pengalaman lapangan sehingga tinggal mempraktekannya. Ada yang mantan satker, ada yang mantan PPK. Nah ini ada juga mantan peneliti ya di Balitbang dulu. Nah jadi macam-macam. Nah ini dan ini akan terus ditambah ya, kita sekarang ini ada 48 dosen ya, sekarang ada berapa ya, 5 sedang kuliah S3 ya, 5 atau 6 ya, lupa saya, dan total nanti awal tahun depan ini nambah lagi 5 lagi, sehingga dalam 3 tahun ke depan kita akan mempunyai ya paling tidak ya 10 atau 9-10 yang S3 ya. Terus kemudian terus kita tahun ini juga sedang proses penerimaan CPNS, kita akan mendapatkan 15 orang lagi untuk calon dosen, nanti ditempatkan langsung di sini, langsung lulusan S2 ya. Jadi langsung ditempatkan di Politeknik Pekerjaan Umum. Jadi tahun depan mereka langsung kita terjunkan juga sebagai tim teaching paling tidak ya. Karena tidak bisa langsung mengajar tentunya tidak, tapi sebagai bagian dari tim teaching gitu. Luar biasa sekali ya Pak ya, kalau bisa saya simpulkan sedikit gitu tadi dari input-input yang dimiliki oleh Politeknik PU selain dengan fasilitas yang ada, pengajar dan lain sebagainya. Berarti kalau bisa kita lihat nanti hasilnya luar biasa sekali ya Pak lulusannya. Wah, dan ini, kalau soal lulusan ya, soal lulusan ini lulusan kita baru menghasilkan 3 angkatan ya, 3 angkatan, yang terakhir itu baru bulan September kemarin. Jadi kita belum tahu seberapa persen yang sudah bekerja, tetapi di 2 angkatan sebelumnya
dua angkatan sebelumnya dari hasil tracer kita itu tergantung prodi ya, di dalam 3 bulan pertama itu sekitar 50 sampai 52% sudah bekerja. Wah. Kemudian di dalam 6 bulan pertama, nah ini ada sekitar 89 sampai 92% sudah bekerja. Jadi tinggal sedikit lagi yang belum bekerja, itu pun karena rata-rata biasanya yang berdomisili alumni mahasiswi yang berdomisili di Semarang, tidak boleh bekerja jauh-jauh dari Semarang. Oh, malah yang di sini ya Pak. Jadi seharusnya lebih tinggi lagi itu. Nah ini untuk tahun yang tahun ini, yang September ini, pas wisuda saja sudah ada 10% yang sudah di icon, ya apa istilahnya kok di icon, tapi ya orang belum selesai udah dipekerjakan, Di-tag gitu ya, udah Pak, di tag gitu ya. Itu 14 atau 15 orang dari lulusan sebanyak 138. Oh berarti udah lebih dari 10% 10% ya Mbak ya? ya Pak. 11% ya. Ya kira-kira demikian Mbak. Luar biasa ya Pak. Jadi memang harapannya sesuai dengan tagline-nya tadi ya, tangguh dan unggul ya Pak Iya, ya. Bisa memberikan sumbangsih juga ke pembangunan infrastruktur. Iya. Nah, Dan ini perlu kita ini Politeknik Pekerjaan Umum lumayan sudah dikenal untuk untuk BIM ya, BIM dan juga untuk pengukuran ilmu ukur tanah ya. Jadi kita sudah memakai LIDAR, BIM-nya ini dosen-dosennya sudah diminta terus untuk memberikan pelatihan-pelatihan BIM di luar ya, jadi udah lumayan. Jadi sudah mulai dikenal di masyarakat luas gitu ya. baik, iya Pak, karena memang BIM ini menjadi salah satu keharusan ya. Kalau Iya. proyek-proyek PU begitu, kalau enggak ada BIM-nya ya itu bukan proyek PU gitu ya Pak ya, kalau bisa Iya. dibilang. Nah, terkait dengan itu semua nih Pak, berarti kan memang Poltek ini sudah disiapkan untuk mencetak suatu generasi yang memang handal di bidang infrastruktur. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, berapa sih Pak jumlah yang bisa diterima setiap tahunnya nih? Mungkin di sini penonton juga ada adik-adik SMA gitu ya, adik-adik yang ingin sudah memiliki pandangan masa depan, wah kayaknya keren nih ya kuliah di Poltek PU gitu ya. Nah, kalau tanya-tanya terkait dengan penerimaan setiap tahunnya nih Pak, berapa sih Pak kuota yang disediakan oleh Poltek PU Pak? Ini memang di tahun 2019 itu yang diterima masing-masing prodi, jadi ada 3 prodi tadi ya, itu cuma 50. Ya, jadi di tahun 2019, 2020, 2021 juga ya, itu sebanyak 50 orang, jadi total 150 orang mahasiswa per angkatan. Kemudian di tahun 2022 dan 2023 itu dinaikkan masing-masing prodi 75 orang. Nah, di tahun 2024 itu masing-masing prodi 100 orang. Jadi total satu angkatan 300. Nah, ini kedepannya kita lihat-lihat ya, karena sesuai dengan Renstra yang 2019-2024 itu sebetulnya satu angkatan itu sebetulnya dituntut sebanyak 1.050 karena masing-masing prodi dituntut sebanyak 350 orang. Namun kita memang belum bisa memenuhi itu karena apa? Karena jumlah dosennya masih belum memenuhi, sehingga kita tetap mengusahakan untuk menjaga kualitas ini Mbak Rizky ya. Jadi kita awal-awal sebetulnya itu kita mempunyai rasio dosen dan mahasiswa itu sangat luar biasa. Ada yang 1:10, ada yang 1:12. Nah ini itu seperti di luar negeri saja itu 1:10, 1:12. Sekarang memang sudah turun menjadi 1:, ada yang 1:14, ada yang 1:16 tergantung prodi. Nah ini tentunya dengan nanti ada tambahan lagi dosen, itu bisa balik lagi, kemarin saya hitung-hitung kita bisa balik ke 1:12. Ingat itu 1:12 itu mungkin
saya cek ya di pangkalan data itu nggak ada. Seperti private class ya Pak ya? Nggak ada di perguruan tinggi yang lain itu paling 1:14 itu ya. Ada yang 1:30. Kita pernah 1:10, 1:12. Nah ini nanti kita sekarang ini posisi 1:16 masih bagus, Nah, masih luar bagus, biasa. masih sangat bagus. Nanti kita akan menjadi amat sangat bagus sekali lagi. Nah terus kemudian perlu disampaikan juga ya bahwa dosen-dosen kita ini terus kita update untuk kemudian di dalam hal penelitian ya, penelitian. Jadi kita memang perguruan tinggi vokasi yang saat ini baru menyediakan D3, tetapi dosen kan tidak boleh terus kemudian penelitiannya hanya level D3, tetapi tetap harus di level yang lebih tinggi lagi bersaing dengan perguruan tinggi yang lain, bahkan untuk universitas dan institut. Nah bahkan ini target dari pimpinan kita di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kemarin ya, yang sekarang Kementerian Pekerjaan Umum ini, kita itu diminta mempercepat proses untuk menjadi world class university. Nah ini kan ini menjadi tugas yang sangat berat. Makasih. Ya, silakan. World Class University ya Pak ya, berarti memang ya arahnya sudah nggak nasional lagi nih ya, tapi lebih ke dunia dan mungkin nanti juga sejalan dengan bagaimana mahasiswa ini menjadi lebih multicultural gitu ya Pak ya dan lain sebagainya. Berarti kalau terkait dengan kuota tadi cukup bersaing nih Pak kalau mau masuk Poltek ya Pak ya, nah dengan berbagai jalur. Apakah mungkin ada syarat-syarat khusus gitu Pak? Nah ini untuk menjadi mahasiswa dan mahasiswi. Nah ini perlu diingatkan, kita itu lumayan ya untuk menjadi mahasiswa mahasiswi ini. Dari segi pembayarannya aja dulu itu 6 juta rupiah per semester, sudah nggak ada apa-apa, sudah nggak keluar apa-apa lagi ya. Terus kemudian untuk 4 semester pertama mereka akan tinggal di asrama, tapi saya tidak mau menyebut asrama ya, tetapi saya menyebutnya apartemen karena levelnya seperti apartemen itu ya, 1 kamar berempat dengan AC di 2 gedung masing-masing 8 lantai. Nah ini hanya membayar Rp150 per bulan. 150.000 itu selimut pun sudah ada, jadi mahasiswa baru itu tinggal bawa koper selesai. Bahkan ya kalau yang tidak kuat dengan AC kita sediakan kipas angin saja ya, karena secara standarnya pakai AC bisa kita ubah hanya dengan kipas angin. Nah terus kemudian memang makin lama makin dikenal oleh masyarakat, makin berat persaingannya, tetapi kalau tidak dicoba ya mana bisa diterima ya. Dan ini kita mulai proses penerimaan mahasiswa baru itu kita majukan mulai dari 2 Januari. 2 Januari ya. Di tahun 2024 itu kita mulainya di tanggal 20 Maret. Nah ini kita majukan lagi supaya lebih banyak lagi calon-calon peserta yang bisa kita tampung ya, karena animonya makin besar ya, tentunya kita akan senang ya. Dan dengan makin banyaknya ini tentunya intake mahasiswa menjadi makin berkualitas sehingga mewujudkan Politeknik Pekerjaan Umum atau PUTEK ini sebagai world class university itu bisa lebih cepat. Nah, calon mahasiswa yang bisa masuk itu di 3 angkatan terakhir. Jadi kalau untuk tahun 2025 berarti tahun 2023, 2024, 2025 itu boleh mendaftar ya. Nah, kemudian ada sejak tahun 2024 ini itu bukan hanya jalur biasa pakai ujian tulis, tetapi ada
eh, apa jalur prestasi, bahkan di tahun ini jalur prestasinya tuh dibagi dua, jalur prestasi akademik dan jalur prestasi non akademik. Nah, jalur prestasi non akademik ini ada yang jago tinju, ada jago judo, itu kita mendapatkan mahasiswa-mahasiswa seperti itu. Dan juga ada yang belum kesampaian, itu adalah yang jalur kesenian ya, jalur yang pinter nyanyi gitu ya. Nah, tapi tentunya harus ada batasan nilai yang juga tetap menjadi kriteria untuk untuk dapat diterima. Nah, ini lumayan, ini kita tahun 2024 ini kita mendapatkan mahasiswa jalur prestasi sebanyak 54 orang dari 300 orang. Nah, itu kita akan terus tambah proporsinya nanti di tahun depan. Wah, luar biasa sekali. Berarti kalau ini buat teman-teman penonton nanti ya, jadi highlight Politeknik PU ada 3 jalur yang bisa dimasukin gitu ya. Tadi dari jalur akademik, jadi dari prestasi akademik gitu ya Pak ya, prestasi selama selama sekolah gitu. Kemudian non akademik ya Pak ya, dari prestasi-prestasi seni, budaya dan lain sebagainya, serta dari jalur umum. Nah, kalau jalur umum ini berarti akan ada ujian ya Pak ya. Iya. Ujiannya seperti ujian kalau mungkin di perkuliahan SBMPTN begitu ya Pak. Seperti itu atau seperti apa Pak? Nah, untuk ujian untuk jalur umum kita masih menyelenggarakan sendiri. Kita lakukan di semua provinsi. Jadi mana ada tuh di semua provinsi itu di perguruan tinggi kan biasanya ya kecuali kalau SBMPTN ya. Nah, kita di semua provinsi kita selenggarakan. Dan ini kita cukup bangga ya. Politeknik Pekerjaan Umum ini di tahun 2024 kemarin sebanyak 45%-nya adalah mahasiswi. Wah. Dan 55%-nya mahasiswa. Dan ini mewakili dari 36 provinsi. Dari 38 ke 36 provinsi terwakili sebagai mahasiswa Politeknik Pekerjaan Umum. Wah, luar biasa. Jadi kalau teman-teman yang mau daftar nggak perlu berkecil hati, nggak perlu bingung kalau rumahnya jauh dari Semarang gitu ya Pak ya. Bisa dilakukan di semua lokasi atau di semua provinsi yang ada di Indonesia. Dan itu akan cukup terbantu ya Pak ya. Karena juga teman-teman nggak jauh-jauh dan bisa mendapatkan kesempatan yang sama mungkin ya Pak ya. Kesempatan yang sama dengan teman-teman yang lain yang di sekitar Jawa. Nah, menarik sekali nih Pak bahwa memang Politeknik PU ini disusun atau dibuat begitu menjadi sebuah institusi yang menjadi jawaban nyata gitu ya Pak terkait dengan kebutuhan tenaga kerja infrastruktur yang ada di Indonesia. Luar biasa sekali Pak. Kami cukup berbangga menjadi bagian dari Politeknik Pekerjaan Umum begitu, dan semoga nanti kedepannya Politeknik PU ini menjadi lebih sukses begitu ya Pak ya, untuk bisa mencetak generasi-generasi unggul, tangguh dan unggul tadi sesuai dengan tagline-nya dan menjadi jawaban kebutuhan infrastruktur. Nah, ini perlu saya tambahkan lagi Mbak Rizky ya, bahwa mahasiswa-mahasiswa kita di semester ke-6 itu mereka melakukan program magang ya. Program magang itu di proyek-proyek strategis nasional, bukan proyek-proyek ecek-ecek nih Mbak Rizky ya. Mereka banyak dikirim ke IKN, dikirim ke proyek-proyek jalan tol, proyek-proyek bendungan di seluruh Indonesia. Nah, ini mereka nggak perlu nyari, itu kita sudah atur dengan Direktorat Jenderal dan juga dengan BUMN karya seperti Waskita Karya, Wijaya Karya, Nindya Karya, Utama Karya dan sebagainya di proyek-proyek yang sangat strategis tadi. Nah, ini mereka melakukannya selama 1 semester full, 6 bulan full, 6 bulan bukan 1 semester, 6 bulan full. Dan itu mungkin bisa menjadi entry point mereka ya Pak ya, lebih mudah untuk masuk kerja begitu ya, untuk mendapatkan pekerjaan di bidang konstruksi. Justru yang tadi yang sudah di tag atau di ijon tadi itu hasil dari situ. Wah, ini anak ini bagus nih, udah nanti
mungkin kira-kira ngomongnya nanti kamu pulang aja ke Semarang untuk menyelesaikan tugas akhir, habis itu langsung balik wisuda, oke, udah. Jadi cuma mereka balik untuk wisuda dan untuk paparan tugas akhir, terus kemudian mereka balik langsung melanjutkan sebagai pegawai. Nah. Luar biasa sekali ya. Jadi harapannya masuknya cukup selektif, tapi nanti kita juga lebih mudah untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Nah, mungkin sudah banyak nih Pak tadi yang dipaparkan dan lain sebagainya. Mungkin ada closing statement Pak, closing statement yang bisa Bapak berikan terkait dengan Politeknik PU ini dalam menjawab tantangan tenaga kerja konstruksi di Indonesia. Ya, jadi sekali lagi mungkin untuk para calon mahasiswa atau juga para semua penonton bisa juga disampaikan kepada saudaranya dan sebagainya ya. Perlu disampaikan bahwa proyek infrastruktur di negeri ini masih sangat dibutuhkan dan tentunya tenaga kerja konstruksinya atau TKK tadi juga masih sangat dibutuhkan karena belum terpenuhi. Jadi dan ini adik-adik sekalian ya, untuk para pelajar SMA ya, SMA IPA ya, dan juga SMA yang sudah menerapkan program belajar Merdeka Belajar. Nah itu asalkan juga mengambil fisika dan matematika boleh mendaftar. Jadi kalau IPS tetapi mengambil fisika dan matematika boleh mendaftar. Kemudian SMK ya. Kemudian SMK juga ada daftarnya, tapi banyak sekali, ada 15 semacam prodi itu ya yang bisa mendaftar. Terus kemudian madrasah aliyah, baik madrasah aliyah umum maupun madrasah aliyah kejuruan yang seperti SMK tadi kan ada juga ya, itu juga boleh mendaftar. Nah ini ada seharusnya lebih menarik bagi SMK karena apa? Selaras mereka juga melakukan 60-40 dan ada juga yang 70-30% praktek dan teori, begitu di sini juga sama. Jadi tidak akan ada kesulitan seharusnya. Siap Pak. Wah menarik jadi, sekali nih Pak penjelasannya. Mohon agar siapkan diri Anda untuk mendaftar mulai dari tanggal 2 Januari sampai Mei tanggal 30 kalau seingat saya. Kemudian ujian di bulan Juni. Ya. Bisa dicek mungkin nanti di website. Oh iya, di websitenya ada. Ya, di websitenya di politeknikpu.ac.id dan juga bisa dicek di Instagram. Nah Instagram sekarang sudah jauh lebih cepat ya, nanti bisa selalu dipantau saja di Instagram Politeknik Pekerjaan Umum. Siap, ya, makasih, Mbak. Siap. Terima kasih sekali Bapak penjelasannya. Semoga ini juga bisa menjadi pencerahan bagi adik-adik SMA, mungkin adik-adik SMK yang sudah mempersiapkan diri untuk mendaftar sebagai seorang mahasiswa. Oh iya. Satu lagi. Oh boleh. Satu lagi, mohon maaf. Ini lupa bahwa program untuk yang berprestasi ada program beasiswa, ya. Kemudian ada juga program orang tua asuh. Nah ini kita masih mencari bentuk, tapi sudah ada komitmen yang lumayan banyak, ya. Siap. Gitu ya. Makasih. Bapak terima kasih sekali insight-nya tadi cukup banyak informasinya. Jadi teman-teman yang ada di podcast PU yang ingin mendaftar atau ingin tahu lebih banyak terkait dengan Politeknik PU bisa mengunjungi Instagramnya maupun ke websitenya. Terima kasih sekali Bapak Brawijaya atas penjelasannya. Semoga PU Tech ya, sekarang tekniknya menjadi PU Tech ini menjadi tujuan World Class University sesuai dengan visi dan misinya dan semakin sukses dan lancar ke depannya. Terima kasih sekali Bapak. Sampai jumpa di podcast PU selanjutnya. Terima kasih.